Penentuan harga jual dan harga transfer atau transfer pricing. Pengertian harga jual, Hansen dan Mowen mendefinisikan harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Menurut Mulyadi, pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah markup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan persentase laba yang diinginkan perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan, salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Tujuan harga jual yang pertama kelangsungan hidup perusahaan, yang kedua peningkatan arus keuntungan, yang ketiga kepemimpinan kualitas produk, yang keempat peningkatan penjual, yang kelima mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar, dan yang keenam menstabilkan harga. Metode penentuan harga jual, yang pertama harga jual normal atau manufaktur dan penjual jasa. Secara normal, harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah menghasilkan laba. Menghasilkan laba maksudnya laba yang sepadan dengan investasi yang ditanam untuk menghasilkan produk atau jasa. Formula harga jual sama dengan taksiran biaya penuh meliputi pendekatan full costing, pendekatan variable costing, ditambah laba yang diharapkan, mempertimbangkan cost of capital, risiko bisnis, dan capital employed. Yang kedua, harga jual untuk pesanan khusus. Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Pesanan reguler adalah pesanan yang dibebani tugas untuk menutup seluruh biaya tetap yang akan terjadi dalam setahun anggaran. Dengan demikian, jika manajer penentu harga jual yakin bahwa seluruh biaya tetap dalam tahun anggaran akan dapat ditutupi oleh pesanan yang reguler, maka pesanan khusus dapat dibebankan dari kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam menutupi biaya tetap. Yang ketiga, harga jual dengan cost type contract. Cost type contract adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Jika dalam keadaan normal, harga jual produk atau jasa yang akan dijual di masa yang akan datang ditentukan dengan metode cost plus pricing berdasarkan taksiran biaya penuh sebagai dasar. Dalam cost type contract, harga jual yang dibebankan kepada konsumen dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Pengertian harga transfer. Harga transfer adalah harga produk atau jasa yang ditransfer kepada suatu pusat pertanggungjawaban di dalam suatu perusahaan yang menggunakan produk atau jasa dari pusat pertanggungjawaban lainnya dalam suatu perusahaan. Jika dua atau lebih pusat laba bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembuatan, dan pemasaran suatu produk, maka masing-masing harus membagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk tersebut terjual. Tujuan penentuan harga transfer yang pertama menyajikan informasi yang relevan untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan. Yang kedua memotivasi manajer untuk mencapai goal converge, maksudnya sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba terkait, dan yang keempat sistem sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Penentuan harga transfer. Secara umum, harga transfer dapat ditentukan dengan menggunakan metode berikut.
Yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar atau market based transfer prices. Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit. Pada sisi pembeli, harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya atau cost based transfer prices. Harga transfer yang berdasarkan biaya berarti tidak ada insentif bagi orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya. Penetapan harga transfer, metode ini relatif mudah diterapkan namun memiliki beberapa kekurangan. Pertama, penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat mengarah pada keputusan yang buruk. Jika seandainya unit penjual tidak dapat memproduksi dengan optimal sehingga menghasilkan biaya yang lebih tinggi daripada harga pasar, maka dapat terjadi kecenderungan pembelian barang dari luar. Kedua, jika biaya digunakan sebagai harga transfer, divisi penjual tidak akan pernah menghasilkan laba dari setiap transaksi internal. Ketiga, penentuan harga transfer yang berdasarkan biaya berarti tidak ada insentif bagi orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya. Umumnya, perusahaan menetapkan harga transfer atas biaya berdasarkan biaya variabel dan atau biaya tetap dalam bentuk biaya penuh atau full cost, biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup, dan gabungan antara biaya variabel dan tetap variable cost plus fixed fee. 3. Harga transfer negosiasi atau negotiated transfer prices. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pendekatan ini melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Kedua, manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya dan laba potensial atas transfer dibandingkan pihak-pihak lain dalam perusahaan. Sekian persentase atau penjelasan dari saya, kurang lebih